Perbedaan antara fikih, usul fikih, dan qawaidul fikih. Fikih dalam pengertiannya itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah wal amaliyah min adillatit tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum syariat dalam Islam, berkaitan juga dengan perbuatan amaliyah manusia yang diambil dari dalil-dalil hukum secara terperinci. Jadi perbuatan manusia apapun itu apapun yang manusia lakukan itu ada kaitannya dengan hukum syariat. Manusia, orang melakukan ini maka hukumnya ini, orang melakukan itu maka hukumnya itu. Jadi segala perbuatan kita, tutur kata, tingkah laku, sikap kita itu dikelilingi oleh yang namanya hukum Islam, dikelilingi oleh label atau 5 label hukum Islam: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Orang berpuasa hukumnya wajib, tapi ada juga yang tidak berpuasa karena sakit misalnya, maka tidak dikenai hukum wajib. Hukumnya adalah mubah untuk tidak melakukan puasa. Dari yang wajib kemudian menjadi hukum yang lain, ini karena fikih berpedoman kepada uraian atau perhelatan di dalam penentuan hukum itu, yang dimana inilah yang disebut dengan usul fikih. Bagaimana asal-usulnya seorang yang tidak berpuasa Ramadan itu tidak dihukumi haram, artinya mubah karena dia sedang melakukan, boleh tidak berpuasa karena dia sedang sakit. Nah, perputaran labelitas yang tadinya wajib menjadi mubah atau hukum yang lain, ini karena ada uraian dalil, di mana uraian dalil ini adalah dikaji di dalam ilmu yang namanya usul fikih. Namanya saja usul, aslun, asal hukumnya suatu perbuatan itu dikenai hukum wajib itu seperti apa. Nah, ini pembahasannya ada di dalam usul fikih, karena pengertian usul fikih itu sendiri adalah al-ilmu bil adillatil ahkam. Jadi ilmu atau pengetahuan yang berkaitan dengan dalil-dalil hukum. Dalilnya apa? Orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa, orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan misalnya, karena adalah dalilnya Al-Quran. Al-Quran inilah yang kemudian diuraikan. Kenapa kemudian Al-Quran membolehkan orang yang tidak berpuasa karena dalam keadaan sakit begitu? Artinya dia terkena hukum yang lain, ada label hukum yang lain. Jadi pembahasan hukum yang jadi pembahasan produk hukum itu bicaranya adalah pada di fikih ya. Tetapi membicarakan tentang pengolahan hukum itu ada pada usul fikih. Saya analogikan sebagai misalnya donat. Donat itu adalah makanan yang enak, halal hukumnya dimakan ya. Jadi hukumnya sangat mubah untuk dimakan ya, kalau memang bahan-bahannya bahan yang halal juga kan begitu. Jadi terbuat dari tepung terigu, misalkan donat itu terbuat dari tepung terigu, ada gula di sana dan lain-lain. Jadi perpaduan atau pertemuan atau pengolahan antara gula, tepung dan lain sebagainya itu adalah analoginya adalah pada pembahasan tentang usul fikih, asal hukumnya begitu. Bagaimana gula itu diperoleh, bagaimana gula itu ada campuran halal atau haramnya dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu tadi yang saya katakan, yang menyatakan boleh orang tidak berpuasa karena dalam keadaan sakit, itu pun diurai lagi, dipertemukan lagi dengan ilmu Al-Quran, dipertemukan lagi dengan ilmu hadis,
dipertemukan lagi dengan ijma' ulama, dipertemukan lagi dengan qiyas. Maka di dalam pembahasan usul fikih itu berkaitan dengan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islamnya itu diolah mulai dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, yang kemudian kalau kita tarik ya usul fikih, kalau kita tarik ke kiri maka akan menjadi produk hukumnya, yaitu donat tadi atau puasa tadi ya. Jadi dari uraian atau perputaran perhelatan barang-barang mentah yang saya analogikan tadi ya, gula, tepung terigu, barang-barang mentah itu ya, atau perputaran hukum Islam dari mulai Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, kalau kita tarik itu akan menghasilkan produk yang namanya donat atau yang namanya hukum puasa adalah wajib atau sunnah dan seterusnya. Ketika perputaran hukum, dalil hukum ini kita tarik ke kanan, maka ini akan menghasilkan yang namanya qawaidul fiqhiyah atau kaidah fikih. Dari puasa tadi saya contohkan, puasa awalnya wajib yang kemudian tidak kemudian diperbolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit, maka perhelatan hukum di dalam uraian hukum itu ketika tarik menghasilkan kaidah fikih, maka akan menghasilkan misalnya ini ya, dari kasuistik tadi, kasuistik puasa itu tadi, maka akan menghasilkan kaidah fikih yang berbunyi misalnya al-masyaqqatu tajlibut taisir, begitulah ya. Jadi kesulitan itu akan mengantarkan pada kemudahan. Dalilnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, misalnya Allah tidak memberatkan kepada manusia melainkan memberikan keleluasaan, memberikan kemurahan, memberikan rahmat kepada manusia agar manusia menjalankan hukum yang sudah jadi tadi itu, menjalankan produk yang sudah jadi itu benar-benar melaksanakannya secara mudah begitu ya, karena Allah itu prinsipnya adalah memberikan kemudahan. Jadi itulah perbedaan antara fikih, usul fikih dan qawaidul fikih ya, dan saya jelaskan juga keterkaitan di antara